Banyak juga pengusaha yang memang dia masih memiliki dana segar dan dia mencari, memata-matai mana hotel yang ingin dijual. Tadi sore, salah satu rekan bertemu dengan saya dan dia menceritakan hal-hal yang berkaitan tentang sulitnya keadaan pada saat ini. Ya, usahanya juga sungguh berpengaruh dengan adanya pandemik. Saya menangkap dari hasil percakapan itu. Dan di penghujung percakapan itu dia menceritakan kepada saya bahwa saat ini peluang usaha yang dia bidangi itu agak sulit untuk bisa berkembang. Agak sulit, cerita dia. Nah, saya merangkumkan daripada cerita itu, lalu saya memberikan sebuah masukan yang berkaitan dengan geraknya bisnis, dan ini bagi saya adalah solusi yang baik untuk saat ini. Semoga juga teman-teman bisa memikirkannya, mengkajinya, dan dijadikan sebuah tujuan pemikiran untuk bisa segera dilaksanakan. Dalam diskusi itu saya memberikan sebuah masukan. Saat ini banyak properti perhotelan yang lesu. Bukan satu dua, banyak. Mungkin hampir setiap kota lesu. Beberapa teman yang punya hotel di luar kota menawarkan hotelnya kepada saya untuk bisa dibeli berapa tahun yang lalu. Pernah saya melakukan sistem bisnis seperti ini. Jadi karena hotel itu banyak yang ingin dijual, saya katakan kepada rekan saya, coba cari vendor untuk bisa mengambil alih setiap hotel. Kamu nanti sebagai mediator mempertemukan antara pembeli dan penjual hotel, ataupun antara yang punya dana atau owner hotel tersebut. Karena memang kelihatannya saat ini hampir semua lesu, tetapi menurut saya ini juga solusi. Kenapa? Di tengah pandemik COVID-19 ini, tentu masih banyak yang punya deposit, punya uang, dan ada beberapa pengusaha justru dia mengambil peluang karena rata-rata properti dalam berbentuk hotel itu dia menjualnya sangat miring harganya. Salah satu contoh di suatu kota itu ada hotel bintang 3, kalau pasarannya itu bisa 120 M. Bila ada yang berminat, dia ingin melepas hotel itu sekitar 60 miliar. Sekitar 55 kemungkinan itu bisa dia kaji ataupun bisa dia pikirkan untuk penawaran seperti itu. Nah, jadi saya mengatakan kepada teman saya yang tadi ketemu saya, jangan putus asa karena ini juga solusi untuk bagaimana bisa bertahan. Jadi cari pendana untuk bisa mengeksekusi hotel
yang lagi goyang tapi membutuhkan dana segera. Rata-rata itu biasanya sertifikatnya udah di bank, udah disekolahkan di bank. Jadi sertifikatnya ditebus dulu di bank, lalu sisa daripada utang di bank itu bisa di cash kepada pemilik hotel. Ini solusi, dan ketika itu bisa berhasil untuk dilakukan cara mempertemukan calon pembeli dan calon penjual daripada propertinya, ini bagus. Jadi pada intinya jangan terlalu berpikir begini, apa iya saat ini ada yang mau beli hotel. Tidak begitu, karena ada beberapa pengusaha dia pintar untuk mengambil peluang. Yang masih ingin berinvestasi di dalam bidang properti. Jadi justru pendana-pendana itu kesempatan baik kepada dia untuk membeli properti seperti hotel, villa, dan lain sebagainya. Karena dia berpikir bahwa COVID-19 ini lambat atau cepat ini juga kan akan selesai. Karena pemerintah juga tidak tinggal diam. Saat ini rata-rata semua institusi yang berkaitan berusaha untuk bagaimana caranya menemukan vaksin ini. Jadi kita jangan terlalu pesimis untuk apa yang sedang terjadi, karena di balik ini akan ada sebuah keberuntungan besar ketika peluang itu bisa cakep kita untuk mengambil langkah yang tepat pada hal yang berkaitan. Jadi intinya, yang pertama, mempersiapkan mobilisasi, membangun kembali jaringan terhadap informasi seluas-luasnya, di mana saja letak hotel yang berpotensi ingin dijual. Lalu setelah itu, lakukan yang namanya pra-MOU kepada pemilik hotel. Minta kuasa kepada dia, yaitu kuasa jual. Lalu cari rekan yang juga masih punya dana, yang memang keputusannya pada setiap hal-hal seperti ini itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, serius untuk melakukan ini. Jadi jangan anggap ini kan hanya sebagai perantara, tidak. Justru kalau satu hotel aja bisa lolos, uangnya cukup besar. Kalau hotel itu sekitar 100 miliar, berarti sukses fee-nya itu sekitar 2,5%. Dihitung saja sudah berapa itu. Jadi paling tidak bisa menolong, menyelamatkan setiap bidang usaha yang lagi lesu. Pentingnya sebuah kemauan dan kelihaian untuk pinter dan cakep mengambil langkah pada situasi yang urgensi. Yang ketiga, sebaiknya jangan hanya via telepon. Begitu mendapatkan informasi, ketemukan. Kemungkinan manajer hotelnya dulu, tanya informasi tentang siapa pemilik hotelnya, ajak dia makan, karena lagi musim pandemi COVID, cari cara lain bagaimana bisa bertemu sebentar. Jadi bangun hubungan baik dulu, agar kedua belah pihak bisa trust.
kemungkinan semua jalan bisa dilakukan. Jangan terlalu banyak saat ini mengeluh. Memang iya, saya juga paham itu. Tetapi kondisi yang seperti ini adalah kondisi di mana setiap pembisnis harus berani mengambil langkah dan pinter untuk mencari sebuah peluang. Ini salah satu cara menurut saya baik buat sementara menjadi mediator atau perantara jual beli. Dan ini sangat masuk akal. Karena memang saat ini ekonomi lagi lesu. Banyak pengusaha bahkan sudah masuk kepada sebuah langkah untuk mem-PHK-kan banyak karyawan. Tetapi banyak juga pengusaha yang memang dia masih memiliki dana segar dan dia mencari, memata-matai mana hotel yang ingin dijual secara murah. Pada kesempatan itulah dia ambil sebuah langkah penting, karena menurut dia kapan lagi dapat hotel yang murah. Sementara perhotelan karena pandemik tamu kosong, ataupun kalau ada tamu dia sudah setengah harga. Nah, jika sertifikat hotel itu sudah di bank, dia sulit untuk menyicil utang. Bahkan saat ini banyak hotel lampunya diputuskan karena nggak bisa bayar abonemennya. Banyak yang mengalami kesulitan. Nah, di tengah-tengah itu ambil langkah yang tepat. Saya lupa di subscribe, like, juga di share kepada teman-teman supaya pada setiap video kita bisa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan ide daripada bisnis itu sendiri. Pelaku bisnis itu kan harus rileks, karena dalam kerileksan itu banyak ide, apalagi kalau pekerjaannya berkaitan dengan arsitek. Oke ya.